Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasma Aryadi, NIM 19087129. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang mekanisme otot rangka dalam menghasilkan gerak. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot polos. Otot polos merupakan jaringan otot yang bersifat involunter yang terletak di dinding organ-organ dalam tubuh. Misalnya, seperti pada saluran organ pencernaan manusia, pembuluh darah, organ pernapasan, reproduksi, dan saluran ekskresi. Ciri-cirinya yaitu bekerja secara tidak sadar, memiliki nukleolus pada bagian tengah selnya, serabut halus yang melintang, tidak terlihat, bereaksi lambat tetapi bekerja tanpa lelah dalam waktu yang lama. Sel berbentuk gelondong dan melancip di kedua ujungnya. Selanjutnya, ada otot lurik atau otot rangka. Otot lurik atau otot rangka merupakan jaringan otot yang mempunyai sifat volunter, melekat pada bagian rangka. Otot ini sering disebut dengan otot rangka, bekerja di bawah pengaruh kesadaran, sehingga otot lurik tidak bisa bekerja secara terus-menerus. Akibatnya akan mengalami kelelahan. Ciri-cirinya yaitu bekerja secara sadar, berbentuk silindris atau memanjang, pada bagian ujungnya tidak bercabang, bekerja secara cepat tetapi dapat menimbulkan rasa lelah, mempunyai beberapa nukleolus di bagian sisi tepi selnya. Serabut halus yang melintang pada jaringannya terlihat. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung merupakan jaringan yang bersifat involunter, hanya berada di jantung. Mempunyai struktur hampir sama dengan otot lurik, namun mempunyai konsep kerja seperti otot polos. Ciri-cirinya sebagai berikut. Bekerja secara tidak sadar. Kedua ujungnya bercabang, memiliki satu nukleus di bagian tengah selnya. Sel pada jaringan berbentuk silindris memanjang. Serabut halus yang melintang pada jaringan terlihat jelas. Bekerja secara sedang tetapi bekerja tanpa lelah dalam waktu yang lama. Selanjutnya, struktur otot lurik atau otot rangka. Otot yang menempel pada sebagian besar tulang kita atau skeletal tampak bergaris berbentuk lurik jika dilihat melalui mikroskop. Otot tersebut terdiri dari banyak kumpulan atau bundel. Serabut paralel panjang dengan diameter penampang 20-100 meter yang disebut serat otot. Panjang serat otot ini mampu mencapai panjang otot itu sendiri dan merupakan sel-sel berinti jamak atau multinucleated cell. Serat otot sendiri tersusun dari kumpulan-kumpulan paralel 1000 myofibrin yang berdiameter 1-2 meter dan memanjang sepanjang sebuah serat otot. Selanjutnya, fungsi otot rangka. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Sebagian besar otot rangka melekat pada dua tulang di sepanjang sendi, sehingga otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tulang lebih dekat satu sama yang lain. Mekanisme kontraksi dan relaksasi otot. Yang pertama, kontraksi. Otot mendapatkan suatu rangsangan, lalu ujung saraf motorik akan melepaskan protein otot berupa asetilkolin. Selanjutnya, asetilkolin menyebabkan terlepasnya ion Ca, aktin aktif, lalu pemecahan ATP, miosin aktif. Merangsang pembentuknya aktomiosi, otot lebih pendek untuk otot berkontraksi. Selanjutnya ada relaksasi. Relaksasi, tidak adanya rangsangan lagi, berkurangnya ion Ca, aktomiosin terurai, otot kembali ke semula atau otot memanjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.